sebagai budak mudabbar, namanya tadbir. Ini dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki. Dia ini mengatakan pada budaknya, kamu akan merdeka kalau saya mati. Namanya akad mudabbar. Oleh Nabi dibiarkan, didiamkan, tidak diingkari, maka berarti boleh. Jadi Sayyid itu punya kepemilikan penuh atas budak zaman dahulu. Nah, mungkin dia berpikir selama hidup dia melayani saya, tapi kalau nanti setelah mati saya merdekakan, saya juga butuh mati. Jadi mirip dengan wasiat ini mudabbar itu. Nanti kamu merdeka kalau saya sudah mati. Ketika dia mati, ya betul-betul merdeka. Budak ini sudah nggak ada lagi pemiliknya. Wa walugatan an-nadharu fi awaqifil umur. Dari segi bahasa, tadbir adalah menganalisa, menunggu, melihat perkara yang di akhir. Perkara yang di akhir ya mati itu misalnya. Setelah mati bagaimana? Disebut dubur. Dubur itu kan belakang. Maksudnya belakang ini bukan belakang terus dubur-dubur pantat itu bukan, tapi dubur itu di belakang umur. Masyar'an itkun an dubulil hayah, di belakang umur setelah mati. Sudah enggak hidup lagi, mati, baru ini terjadi akad ini. Tapi dinyatakan oleh Sayyidnya di masa hidup. Wa dzakara musannifu bi qouli wa man ay asawasa itu idza qala al-abdi masalan idza mutu ana fa anta hurrun. Ini prakteknya adalah disampaikan oleh musannif. Misalnya dulu Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan Abu Bakar contohnya. Zaid bin Harithah misalnya dulu adalah budaknya Sayyidah Khadijah. Misalnya Sayyidah Khadijah mengatakan kalau saya mati kamu merdeka. Nah ini selama belum mati Sayyidah Khadijah, ini Zaid bin Harithah masih budaknya Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah mati, otomatis dia merdeka, nggak ada pemiliknya lagi. Seharusnya budak itu ya seperti harta yang lain, bisa diwaris, bisa dibagi-bagi oleh anak cucu ahli warisnya. Tapi ketika sudah di akad mudabbar, ya tidak boleh diwaris, dia otomatis merdeka. Fawal abdu mudabbarun yu'taku ba'da wafati as-sayyidi min thuluthihi. Dia budak yang di akad mudabbar itu dimerdekakan setelah matinya sayyidnya dari sepertiga harta. Ini sama makanya dengan wasiat. Wasiatnya begitu. Karena dia ini kan memerdekakan budak itu kan pahala. Pahala itu kan ketika mati jariahnya dikirim ke mayit. Sama seperti orang wasiat. Orang wasiat misalnya, besok kalau saya mati itu sawah saya buat masjid misalnya, buat pondok, buat sekolah misalnya begitu. Nah, ketika orang ini mati, bab wasiat kemarin itu, sawah atau kebun atau apapun yang dia wasiatkan itu bisa otomatis menjadi milik masjid yang dia wasiatkan itu, atau milik sekolah atau milik pondok misalnya. Kalau sawah atau pekarangan yang dia wasiatkan itu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan mayit. Kemarin wasiatnya begitu. Misalnya hartanya itu, warisannya itu 300 juta misalnya. Nah, sawah ini kita kira-kira harganya berapa kalau dijual? Kalau sawah ini harganya kok lebih dari 100 juta,
berarti kan lebih dari sepertiga. Kalau kurang dari 100 juta berarti kurang dari sepertiga harta. Otomatis kalau tidak lebih dari sepertiga, langsung wasiatnya sah. Kalau budak ini juga seperti itu. Kalau budak ini tidak lebih dari sepertiganya harta, otomatis sayyid mati, budak merdeka. Sekarang masalahnya kalau lebih dari sepertiga, aitsul mali in kharaja kulhu minasulus. Andaikan kok misalnya sawah wasiat itu lebih dari 100 juta harganya, harus sepertujuan ahli waris. Ahli warisnya ridho tidak, rela tidak, ini mahal ini sawah ini kok diberikan cuma-cuma padahal lebih dari sepertiga, kan nanti mengurangi warisannya ahli waris. Nah kalau ahli waris setuju, semuanya setuju, sah wasiatnya, laksanakan. Pemerdekaan budak pun begitu. Kalau budak yang memerdeka ini harganya berapa, kalau diperkirakan misalnya apakah lebih dari sepertiga warisan atau tidak. Kalau tidak lebih dari sepertiga, otomatis dia merdeka. Kalau lebih dari sepertiga warisan, nunggu persetujuan ahli waris. Wa illa utika minhu biqadri ma kharaja illam tuzis al warasata. Kalau ahli waris tidak boleh, hanya boleh sepertiga, ya sudah diperkirakan saja. Kalau sawah wasiat berarti ya diambilkan sepertiganya saja dari semua harta warisan. Kalau budak ya kadarnya, berarti nanti dia hukumnya seperti budak mukatab, sebagian tubuhnya merdeka, sebagian tubuhnya itu masih budak. Maka kewajibannya nyicil, ini namanya mukatab, nanti belakang setelah ini mukatab ini dicicil merdeka. Kalau mudabar ini, kalau misalnya setelah meninggal sayyid ini kok tidak lebih dari sepertiga, maka sepertiganya saja yang merdeka, sisanya ini utika minhu biqadri ma kharaja illam tujis al warasah. Kalau memang ahli waris tidak membolehkan. Paham tak? Hah? Paham? Wa ma dzakara al-musannifu huwa min shari tadbiri. Yang disampaikan musannif tadi itu adalah akad-akad shari. Seperti akad nikah itu shari. Akad apa? Akad talak. Talak itu juga shari. Kamu saya talak. Kamu saya merdekakan setelah mati, berarti kan shari itu. Tidak perlu, tidak butuh ditakwil, tidak bisa ditakwil, namanya shari. Lafadz shari. Sebagaimana tolak, sebagaimana nikah, sebagaimana rujuk, itu tidak boleh bercanda. Walaupun bercanda tetap jadi. Nah, itak pun begitu, memerdekakan budak pun begitu. Maka ada istilah shari, sebagaimana tolak ada istilah shari, dan ada istilah kinayah. Kalau shari tidak butuh niat, kalau kinayah harus niat. Seorang suami mentalak istrinya, kalau shari, kamu saya tolak, tidak butuh niat. Walaupun dia ngomong saya tadi cuma bercanda kok, enggak, walaupun dia bercanda tetap jadi. Tapi kalau dia ngomongnya kinayah, sana kamu pulang ke rumah orang tamu, namanya kinayah. Apa maknanya? Suruh pulang cerai? Apa suruh pulang ya cuma pulang saja, pulang nggak ada cerai? Maka nanti ditanya suaminya, kamu ngomong seperti itu niatnya apa? Apa niat cerai? Apa niat cuma nyuruh pulang istri? Nah ini pun begini, sama. Wa min syaitan wa min taktuka ba'da mauti, ini mengatakan kamu merdeka setelah saya mati, berarti sorry. Wa yasi wa tadbiru bil kinayah dan ma'niyah, kalau dia kinayah sah tapi harus niat. Contohnya kakhallaitu sabilaka ba'da mauti, setelah saya mati kamu saya lepaskan jalannya, terserah mau jalan kemana. Maksudnya itu merdeka atau maksudnya cuma jalan-jalan bebas? Yang dimaksud itu kinayah berarti mananya. Maka harus dengan niat kalau kinayah itu. Paham? Wa yajuzu lahu asayyidi ayyabi'ahu al-mudabbara fi hali hayatihi wa yabtu tadbiruhu.
Selama masih Sayyid ini masih hidup, budak ini masih milik Sayyid, terserah Sayyid. Andaikan sudah diakati mudabar kok dijual, ya sah wong milik Sayyid. Tapi kalau sudah dijual berarti akad tadbirnya ini batal, jadi nggak jadi itu, sudah dijual. Walau aidan atau surufu fi bikulli ma yuzilul milka kahibatin ba'da qabdiha. Selain jual beli, seorang saya juga boleh melakukan tasarruf apapun, hibah, misalnya hibah, sedekah, sewa. Jadi budak itu seperti barang. Misalnya orang punya kambing, orang punya kuda, boleh dijual, boleh disewakan, boleh diberikan, hibah namanya, diberikan, sah. Budak pun begitu, boleh dijual, boleh diberikan, boleh disewakan, sama itu. Selain jual beli boleh dihibahkan, berarti nanti batal juga akadnya. Saya budak, saya kasih. Nabi itu kan, Sayyidah Khadijah itu kan memberikan budaknya yaitu Zaid bin Harisah kepada Nabi, hibah itu untuk Nabi. Oleh Nabi dimerdekakan, malah diangkat jadi anak angkat. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Budak dimerdekakan, dijadikan anak angkat. Sampai orang-orang di awal Islam itu memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid putranya Muhammad. Padahal Zaid ini budak hitam dari Afrika, hitam, dimerdekakan, diangkat anak. Akhlak yang luar biasa Nabi itu, diangkat jadi anak angkat, sampai dipanggil Zaid bin Muhammad. Punya putra namanya Usamah. Usamah juga menjadi cucu angkat Nabi, Usamah bin Zaid. Akhirnya dijadikan panglima perang saat melawan pasukan Romawi. Jadi Nabi itu akhlaknya luar biasa. Anak angkat, punya cucu angkat, ini dijadikan panglima perang masih muda. Sebagian orang-orang ini protes, kenapa kok tidak sahabat yang besar, Abu Bakar misalnya, sahabat yang senior, Umar, Abu Bakar, Utsman, kenapa kok yang dijadikan panglima perang itu Usamah yang masih muda? Dari sisi Usamah itu umur 17 tahun menjadi panglima perang, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi itu cemerlang semenjak muda-muda, sudah menjadi tokoh-tokoh, sudah menjadi pejuang, sudah memimpin perang dari umur muda itu. Jadi Nabi itu adalah paling tua. Abu Bakar itu dengan Nabi masih muda. Abu Bakar selisih 2 tahun. Nabi itu meninggal 63 tahun saat Abu Bakar masih umur 61 tahun. Setelah 2 tahun menjadi khalifah, Abu Bakar meninggal sama umurnya 63 dengan Nabi. Ya, semua sahabat Nabi itu lebih muda semua. Jadi pemuda-pemuda itu bisa menjadi pejuang sebagaimana para sahabat itu masih muda-muda. Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sejak kecil masuk Islam itu. Jadi ketika Nabi diutus jadi Nabi umur 40, berarti kan Utsman, Umar itu umurnya masih 20-an. Jadi masih muda-muda. Sayyidina Ali masih kecil malahan. Nah, Usamah itu 17 tahun memimpin melawan negara Romawi perang. Dari sisi itu akhlak Nabi menunjukkan kalau perkara yang bagiannya ini tidak enak, itu yang maju keluarganya. Itu pemimpin begitu. Kenapa kok tidak orang lain? Kalau sekarang kan kalau bagian nggak enak orang lain, kalau yang enak-enak keluarganya. Tapi Nabi tidak, jadi panglima perang cucu angkatnya Usamah yang jadi panglima perang. Maksudnya ketika nanti mati kan pertama kali yang mati ya panglima perang, yang paling depan. Tapi nggak disuruh orang lain, cucunya sendiri. Itu Nabi begitu. Jadi banyak sekali
teladan Nabi itu, hikmahnya itu banyak sekali. Wa juzulah sa'ibi ahum dar wa idan fikr. Ba'da qabdiha au jali shadaqan, atau boleh budak mudabbar ini dijadikan mahar karena sama dengan harta budak itu. Zaman dulu bisa orang itu menikah dengan mahar budak itu, manusia dijadikan mahar, bisa. Wa tadbiru ta'liqu itkin bi sifatin fil adhar. Apa tadbir? Tadbir adalah menggantungkan kemerdekaan dengan sifat. Sifatnya apa? Setelah saya mati itu sifatnya menurut qaul adhar. Tapi kalau ada yang mengatakan wasiyah sama dengan wasiat, seperti yang tadi saya sampaikan, seperti wasiat. Wasiatun lil abdi bi'idkihi, mewasiatkan kepada budaknya dia akan merdeka setelah mati. Wasiat itu kan setelah mati. Fa'al adhari lau ba'ahu as-sayyid thumma mala kaulam ya'ud at-tadbiru. Misalnya seorang sayyid punya budak, setelah itu budaknya dia dijual di pasar. Setelah dijual berapa tahun, pemilik yang baru itu menjual di pasar lagi, dibeli lagi sama dia, padahal dulu mantan budaknya, sekarang dibeli lagi. Itu bisa budak seperti itu diperjualbelikan, pemiliknya gonta-ganti. Nah, kalau misalnya pemilik lama ini dulu melakukan akad mudabbar, setelah dijual milik orang lain, habis itu dia beli lagi, ini enggak lam ya'ud at-tadbir, akad mudabbarnya tidak kembali lagi, wong sudah pernah dijual. Paham? Akadnya sudah batal, nggak balik lagi. Lam ya'ud at-tadbir alal madhab. Inilah pendapat madhab muktamadnya Imam Syafi'i. Wa hukmu mudabbari fi hali hayati sayyidi hukmul abdil qinni. Hukum mudabbar selama sayyid masih hidup ini yang sama dengan hukum budak murni. Beda kalau mukatab, nanti mukatab setelah ini. Mukatab itu yang suruh nyicil, kamu merdeka nyicil, misalnya bayar, kerjaannya buat cicilan buat dia merdeka. Nah, itu dia bisa separuh merdeka, separuh budak. Misalnya dia disuruh nyicil 1 miliar, dia baru bisa nyicil 500 juta. Berarti kan setengah tubuhnya merdeka, setengah budak itu. Tapi kalau mudabbar ini murni 100% masih budak alqin, murni, boleh diapa-apakan oleh sayyid itu. Wahina idin takunu aksabul mudabbari li sayyid, karena semuanya masih 100% milik sayyid, hasil kerjaannya budak tersebut punya sayyid. Kalau mukatab kan nyicil, dia kerjanya diambil hasilnya buat nyicil dirinya sendiri. Tapi kalau mudabbar kerja 24 jam, kerjaan hasilnya semuanya punya sayyidnya, punya tuannya. Wong dia sendiri punya sayyid, apalagi hasil kerjaannya. Ya pokoknya mirip binatang budak itu. Misalnya orang punya kambing, kambingnya ini punya anak, ya punya yang punya kambingnya, anaknya ikut yang punya kambing. Budak pun begitu, budak punya anak, anaknya milik yang punya budak itu. Terus misalnya dia punya kuda, kudanya dibuat kerja buat jadi dokar misalnya, hasilnya uangnya ya punya yang punya kuda. Nah budak pun begitu, budak suruh kerja misalnya, walaupun kerja 24 jam 7 hari seminggu misalnya, itu semua hasil budak kerjanya punya sayyid. Nah ini kalau mudabbar hasilnya, walaupun dia sudah ngomong kalau besok saya matikan merdeka, tetap hasil kerjaannya semua punya sayyid. Wa in kutilal mudabbaru falisaid al-qimah, andekan mudabbar ini dibunuh, maka apa namanya itu, kimahnya itu ganti ruginya, uangnya, ontanya. Zaman dulu onta itu, orang membunuh itu kan 100 onta. Tapi kalau membunuh budak itu
harganya berapa budak ini. Kalau membunuh nggak sengaja, kalau membunuh sengaja dikisos kalau orang merdeka. Kalau budak, membunuh budak tidak dikisos, karena nggak imbang, yang membunuh orang merdeka, yang dibunuh budak. Kemarin sudah lewat, kalau budak dibunuh maka harganya berapa, dulu itu harganya berapa, budak ini harganya berapa, ya diganti rugi sesuai dengan harganya. Kalau dibunuh oleh orang, maka ganti ruginya ini punya sayyid. Auquti al-mudabbar fali sayyid li arshin la arshun. Kalau dilukai sama. Kemarin dalam bab kisos, kalau orang memotong tangan balas potong. Kalau memang sama-sama merdeka. Tapi kalau budak nanti sesuai dengan biaya. Misalnya ada orang membeli budak itu harganya 1 miliar misalnya, terus dipotong tangannya oleh orang. Kalau dia punya tangan lengkap itu harganya 1 miliar, tapi kalau tangannya cuma satu, ini harganya jadi 950 juta misalnya. Berarti tangan ini seharga 50 juta. Nah, kalau ada orang memotong tangannya budak, maka nanti dia mengganti rugi 50 juta diberikan kepada sayyid. Auquti al-mudabbar fali sayyid la arshun, maksudnya begitu. Paham? Wa yabqa at-tadbiru bihalihi wa fi banusah wa hukmu dabari fi haysaihi hukmul abdil kini. Walaupun sudah dipotong tangannya, masih punya sayyid, dan semua yang berkaitan dengan urusannya budak ini masih budak murni dan punya sayyid. Faslun fi ahkamil kitabati wa alam.